Sebagai QA, tentu kita semua tahu apa itu load test. Bagaimana ngeload test. Terus siapa yang di sini ngerasa ketika kita ngeload test sistem, tubuh kita pun otomatis ikut terload test. Load test itu kan mahal ya, berat, dan kadang cuma bisa dijalanin jam 2 pagi, jam 3 pagi sampai subuh, dan pagi siangnya kita udah kerja lagi. Makanya kita nggak boleh ngasal. Semua sebelum load test harus disiapin dan nanti dieksekusi dengan matang. Di video ini gue akan coba bahas sedikit tentang load test, mulai dari kapan load test, bentuk-bentuk load test, tujuannya load test, sampai goals-nya itu seperti apa. Kapan load test harus dilakukan? Jadi load test itu kan bukan formalitas. Gue biasa ngerekomendasiin load test itu dilakukan jika satu, sebelum promo besar atau campaign nasional yang mengundang big traffic datang. Yang kedua, setelah arsitektur berubah drastis. Yang ketiga, launching modul atau API yang krusial. Yang keempat, kita habis mengalami insiden, ada history downtime akibat unexpected spike traffic misalkan. Yang kelima, misalnya kita terintegrasi dengan partner, maka kita harus memvalidasi SLA atau SLO untuk partner atau klien tersebut. Gue coba kategoriin 3 bentuk load test dan tujuannya. Yang pertama, modular load test atau service backend atau API. Fokus ke satu bagian kecil sistem, contohnya misalkan hanya service payment, hanya service checkout. Tujuannya itu untuk tahu batas maksimal tanpa noise dari sistem lain. Yang kedua, ada yang namanya end-to-end load test atau integrasi penuh. Kita mensimulasi user journey yang panjang dan dieksekusi barengan. Misalkan dari login sampai pembayaran. Tujuannya itu untuk uji end-to-end system, resource sharing, dan mengetahui kestabilan saat flow-nya kompleks. Yang ketiga, seperti tadi kita punya partner, maka kita perlu partner load test. Contohnya campaign bebas ongkir dalam e-commerce. Di situ ada partner dari kurir, partner dari payment gateway. Jadi kita perlu ngetes sistem kurir partner juga harus siap. Tujuannya tentu untuk memvalidasi kesiapan ekosistem bisnis, bukan cuma sistem internal kita doang. Bagaimana skenario load test yang wajib? QA bareng tim infra dan developer wajib mendefine 3 jenis skenario. Pertama, maksimum capacity. Itu bertujuan untuk seberapa kuat sistem nahan traffic secara maksimal. Apa yang perlu disiapin sih di sini? Beban naiknya bertahap, metrik monitor server, ada RAM, CPU, database, lalu kita mesti define titik failure-nya. Yang kedua, spike test. Ini tuh bisa nggak sistem handle traffic mendadak dari 0 ke 10.000 user secara singkat. Kita mesti siapin skenario buat berselutnya, durasi yang pendek, siapin alerting real time-nya, dan tentu recovery plan. Yang ketiga ada error hunting. Ini seperti banyak request atau kita menggali banyak potensi bug yang tersembunyi. Apa yang perlu disiapin? Logging aktif, tracing API atau backend service yang slow response, filter error spesifik under load test tersebut. Coba kita lihat tools apa yang biasa buat load test dan gratis atau open source. Mungkin yang pertama ada K6, ini ringan, powerful, dan scriptable, pakai JavaScript, cocok buat modular dan spike load test. Ada Gmeter, ini legendnya load test. Dari dulu ada dan masih dipakai sampai sekarang. Cocok untuk full integrasi tes, UI-nya agak ribet tapi lengkap. Yang ketiga ada Locus. Ini bisa pakai beberapa jenis bahasa pemrograman, bisa Python, Golang Script, Java, cocok kalau lo suka custom behavior user. Ada Artillery yang keempat, mirip K6 tapi lebih ringan buat tes kecil dan CI/CD-nya friendly. Semua tools ini bisa dijalanin lokal dan punya mode CLI buat integrasi pipeline. Bagian 3, ada persiapan yang sebelum di load test. Nah, load test kan bukan cuma tinggal pencet tombol doang. Persiapannya panjang, mahal, dan kolaboratif. Kolaborasi bareng developer dan infra. Ini penting. Kenapa? Kita perlu mengestimasi kapasitas dan prediksi bottleneck-nya bareng-bareng. Memvalidasi skenario tes script logiknya, dan volume tes datanya. Lalu kita perlu isolasi data juga. Jangan sampai data-data yang kita pakai load test itu mengganggu operasional atau munculkan alert di production. Ada juga kita mesti perhatikan environment test ini harus serius. Kenapa gue bilang harus serius? Karena load test ini harus dijalankan di environment yang mirip production kalau kita ngerun di test environment. Minimal kita perlu perhatikan dalam hal resource CPU dan RAM, database dan Redis configuration, ada load balancer atau enggak, auto scalingnya jalan atau enggak, rules-nya seperti apa, kemudian juga perhatikan network dan latency profile.
Tujuannya tentu biar hasil tesnya lebih valid dan nggak misleading. Jangan sampai kita jalanin performa load test atau load test di environment yang kekuatannya, kapasitasnya cuma seperempat kekuatan production. Kenapa? Karena wasted. Kalian harus perhatikan juga ya di mana dan dari mana script runner ini dijalankan. Misalkan dari eksternal ke cloud, atau dari cloud ke cloud yang sama, atau different cloud atau cross cloud. Lalu kita perlu perhatikan juga ada variabel-variabel yang bisa menentukan hasil di kondisi sebenarnya nanti berbeda jauh dengan hasil load test kita, seperti variabel-variabel latensi, network, dan lain-lain. Waktu eksekusinya yang paling tepat atau disarankan. Di setiap perusahaan tentu kalian punya monitoring data kapan aplikasi kita berjalan, trafficnya yang paling low, jam berapa. Maka kita perlu tahu menjalankan di jam yang paling low traffic. Terus stakeholdernya harus standby semua, QA, developer, infra, operasional, bahkan leaders itu harus standby semua bareng-bareng. Lalu yang ketiga, kita mesti siap investigasi kalau tes ini malah bikin collapse. Siap-siap rollback. Ada cost dan efek samping yang perlu diperhatikan juga. Jadi load test itu tadi kita udah mention mahal banget. Seperti ada cost infrastruktur, server, network, DB. Semua pasti membengkak saat load test. Jangan lupa dimatiin, di-kill, dibalikin infrastrukturnya setelah selesai load test. Ada cost dari sisi manusia. Nah, ini tuh bisa gadang, standby, overtime. Makanya menurut gua kita nggak bisa sering-sering ngelakuin load test. Harus sekali jalan, harus karena ada event yang besar, dan harus to the point, meaningful, dapat resultnya. Jadi load test itu bukan cuma checklist doang ya, tapi ujian stres untuk seluruh sistem, tim, dan bahkan diri kita sendiri. Jadi rancang dengan matang, tujuannya jelas, environment dibuat mendekati real production, komunikasi dan kolaborasi semua stakeholder harus kuat sampai leaders, stakeholder juga harus standby, dan eksekusinya terencana dengan baik. Kalau nggak siap, hasil tes bisa salah arah, kita harus ngulang lagi load test, cost-nya 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan yang paling rugi bukan cuma tim QA, tapi seluruh bisnis. Kalau kalian pernah gagal load test, atau sistem kalian pernah down gara-gara beban yang tidak terduga, coba share ceritanya. Kita belajar bareng. Atau enggak, tag temen lu yang developer, DevOps, atau infra yang perlu nonton ini juga. Thank you.